Ada yang menarik pada perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia. Salah satunya adalah Jakarta International Stadium yang menjadi salah satu venue pada ajang bergengsi tersebut. Stadion yang digadang-gadang memiliki fasilitas serba mewah dan sangat canggih ini ternyata cukup memprihatinkan ketika datangnya hujan, di mana pertandingan sempat ditunda sebelum kick-off antara Argentina dan Brasil. Rumput yang sempat diganti oleh PSSI dan jajarannya adalah menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh para pecinta sepak bola. Stadion yang dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebenarnya sudah memakai rumput dan sudah melalui tahapan uji coba dan standar FIFA. Namun oleh PSSI diganti karena PSSI beranggapan bahwa rumput yang digunakan tidak memenuhi standar FIFA dan akan ditolak jika diajukan pada salah satu venue Piala Dunia U17. Reaksi masyarakat pengguna sepak bola bukan tanpa alasan. Seperti diketahui bersama, penampakan Stadion Jakarta International Stadium memang nampak sangat jelas berbeda sesudah dan sebelum diganti oleh PSSI. Sejak diresmikan, Stadion Anggota Jakarta Utara ini sebenarnya sudah pernah digunakan untuk laga Persija Jakarta versus Konburi, Atletico Madrid, Barcelona, dan pertandingan lainnya. Semua baik-baik saja, bahkan para pemain dan pelatih memuji kualitas dari stadion tersebut. Kita tanam rumputnya selama satu bulan lalu. Kemudian ada belasan pertandingan selama 2 minggu. Bayangkan itu hampir tiap hari itu dipakai. Kemudian kemarin masalah banjir. Yang diganti bukan rumput. Yang diganti bukan drainasenya, rumputnya. Problem banjir itu adalah problem drainase. Ya, dan wajar aja sih sebenarnya. 30 menit itu ya wajar, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang katanya kalau luar biasa adalah ketika ternyata tidak lagi bisa dipakai. Jadi wajar saja ada yang namanya rumputnya itu ya 30 menit. Gimana namanya kalau hujan deras banget gitu ya. Ya, habis itu bisa dipakai lagi dan lancar lagi gitu. Jadi bukan masalah rumput loh, itu masalah drainasenya gitu. Tapi oke lah, tapi itu pun masalah drainasenya 30 menit udah bisa dipakai lagi loh. Tempat lain bisa nggak dipakai lagi malah, karena nunggu dulu. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihatnya, kalau orang-orang yang yang suka lihat pertandingan bola dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita kan tahu ini rame kan hanya gara-gara ada unsur-unsur politis lah. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau orang yang di bola itu paham hal-hal yang begini, dan 30 menit langsung lancar lagi, dan nggak ada keluhan dari tim yang bermain pada saat itu. Sama sekali nggak ada keluhan mengenai hal tersebut. Dan mereka bisa bermain bola dengan baik, dan kita menonton dengan baik, artinya pantulan bolanya lancar semua. Lah, lalu gimana? Kalau waktu itu gitu ya, yang main aja santai gitu. Kemudian beberapa pihak juga mengatakan mengapa atap Stadion JIS tidak ditutup begitu. Bagaimana sebetulnya prosedur penutupan atap JIS ini, Pak Arya? Kalau main atap JIS saya nggak ngerti. Serius.
Baik, Nggak baik. ngerti. Jadi Baik, kalau soal menurut Anda, Pak ketika saya nggak paham juga. Ya, kalau menurut Anda, Pak Anton? Ya gini, sebetulnya sepanjang pengetahuan saya, pertandingan semua di bawah bendera FIFA itu pertandingan di stadion yang outdoor. Kecuali ada kondisi-kondisi khusus, karena beberapa pertandingan Piala Dunia tahun 2002 juga kalau tidak salah, ada yang digelar di stadion indoor. Tapi pada prinsipnya pertandingan di bawah FIFA itu pertandingan outdoor. Jadi ini dulu yang harus saya jelaskan. Yang kedua, soal penutupan itu bisa saja dilakukan, tetapi memang menurut peraturan FIFA dalam salah satu pasal disebutkan bahwa penutupan stadion itu harus seizin dari dua pihak yang bertanding dan match komisioner. Dan itu harus dirapatkan terlebih dahulu karena menyangkut hal-hal yang menyangkut soal non teknis. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan. Tetapi tidak dilakukan itu kenapa, kan pasti ada alasannya gitu loh. Jadi menurut saya soal penutupan ini juga bukan hal yang stadion kan bisa dibuka tutup, tapi kan menutup stadion, atap stadion itu ada prosedurnya menurut FIFA, dan prosedur itu cukup rumit gitu loh. Harus ada rapat dulu lah, paling tidak rapat 10 menit antara dua pihak dan match komisionernya untuk menentukan apakah ini harus ditutup. Tapi ketika itu menurut saya match commissioner memutuskan tidak perlu ditutup gitu loh, karena mungkin dia tidak menyangka juga akan tergenang air. Tapi setelah tergenang air pun airnya kan bisa diusir keluar hanya dalam 30 menit. Jadi sebetulnya udah bukan isu lagi itu soal apakah JIS itu kok tidak ditutup dan macam-macam. Jadi rasanya sih sudah selesai lah. Kalau ditutup atau tidak itu, sekali lagi saya harus katakan bahwa pada dasarnya pertandingan di bawah FIFA itu pertandingan di stadion outdoor, bukan di stadion indoor gitu loh. Ini yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Begini, dari sejak awal mereka bicara tentang JIS itu kecenderungan untuk mendelegitimasi Anies itu sangat kental sekali rasanya. Dua orang menteri, tiga menteri ya, membawa rombongan wartawan, membawa tukang rumput bikin drama di JIS, gitu kan? Lalu dia congkel rumputnya segala macam, gitu kan? Mengapa mereka itu sebenarnya? Lalu dikatakan pula pintu masuk kawasan JIS cuma satu. Padahal kita tahu semua pintu kawasan JIS itu 4. Bahwa yang baru bisa digunakan 1, iya. Tapi persiapannya 4. Karena ingin memakai JIS tapi menjelekkan dulu inisiatornya yang menuntaskan program itu kekanak-kanakan. Kenapa kalau kolaboratif saja bahwa ini memang dibangun oleh Anies, namun karena belum tuntas seluruhnya maka kami bertugas menuntaskan. Kan kira semua nyaman-nyaman aja. Memang iya kok. Nggak ada proses pekerjaan itu langsung sempurna, nggak ada. Di mana-mana pun nggak ada. Rumput JIS-nya terlihat jelek, mereka harus membela diri segala macam gitu kan. Itu kan karena nafsu ingin menjatuhkan.
Yang paling fatal lagi, mereka menyuarakan ada surat FIFA. Surat FIFA itu adalah surat balasan dari suratnya PSSI, kan ada di kalimat itu. Jadi PSSI lah yang mengirim surat meminta kepada FIFA datang, tapi sambil ngasih tahu bahwa ada kondisi rumput yang demikian. Lah FIFA mendapat pemberitahuan itu, fine-fine aja, lakukan aja pergantian rumput. Bukan FIFA datang dulu baru suruh ganti rumput. PSSI yang mengirim surat untuk memberikan pembenaran terhadap perilaku mereka. Jadi ketika sepak bola dipolitisasi seperti ini, ya memang jadinya sepak bola kita tidak pernah maju.